Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pengadaan dan pengolahan koleksi museum. Sebagaimana diketahui bahwa unsur utama dalam pengelolaan museum itu adalah adanya koleksi yang memadai. Tanpa adanya koleksi yang memadai, tentunya museum tersebut hanya berupa gedung penyimpanan saja. Oleh karena itu perlu adanya proses pengadaan yang baik dan benar. Setelah dilakukan pengadaan, maka tidak cukup kemudian koleksi tersebut hanya disimpan begitu saja. Tentu perlu ada yang namanya pengolahan koleksi. Pengolahan koleksi nantinya terkait dengan klasifikasinya, katalogisasinya, kemudian proses penelitian, dan lain sebagainya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait pengadaan koleksi. Tujuan dari pengadaan koleksi itu yang pertama adalah untuk penyelamatan koleksi. Maksudnya apa? Bahwa dalam prinsip pengadaan koleksi, dalam prinsip pengadaan koleksi perlu diperhatikan bahwa pengadaan koleksi tersebut tujuan utamanya adalah untuk penyelamatan warisan sejarah yang di suatu wilayah. Ketika museum menyimpan suatu koleksi, ingin mengadakan suatu koleksi, maka pertimbangan utamanya adalah bahwa koleksi tersebut diadakan untuk penyelamatan warisan sejarah, bukan untuk mengalihkan kepemilikan dan lain sebagainya, tidak. Tapi tujuan utamanya adalah untuk penyelamatan warisan sejarah. Baru kemudian tujuan keduanya baru adalah untuk penyebarluasan informasi. Jadi setelah koleksi tersebut diselamatkan, dalam artian jika koleksi tersebut dibiarkan di sana, mungkin nanti akan hilang, rusak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian diselamatkan melalui pengadaan koleksi. Selanjutnya tujuan yang kedua pengadaan koleksinya adalah sebagai bentuk penyebarluasan informasi. Jadi setelah koleksi tersebut diadakan, nantinya akan disebarluaskan kembali informasi terkait koleksi warisan sejarah yang memiliki nilai warisan sejarah tadi. Tentunya penyebarluasan informasi ini bisa melalui pameran, penyajian di ruang pameran museum, kemudian pembuatan buku-buku hasil penelitian terkait koleksi tersebut, dan lain sebagainya. Itu merupakan tujuan dari pengadaan koleksi. Lalu sebelum melakukan pengadaan koleksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengadaan koleksi tersebut. Yang pertama adalah bahwa pengadaan koleksi harus direncanakan dengan baik dan benar. Dalam artian, perencanaan koleksi ini harus konsisten dengan sesuai dengan tujuan dan visi misi museum. Artinya pengadaan koleksi ini tidak bisa kemudian dilakukan secara asal-asalan saja, hanya semaunya pengelola museum saja, atau mungkin ketika ada seseorang yang ingin menghibahkan koleksinya ke museum kemudian diterima begitu saja. Tidak bisa seperti itu. Perlu adanya proses perencanaan dan dilakukan dengan secara baik dan benar. Yang kedua adalah bahwa pengadaan koleksi harus disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ada di museum itu. Yang ada di museum itu. Seperti tadi bahwa misalnya ada koleksi ada museum seni rupa misalnya. Apakah kemudian seluruh koleksi seni rupa yang ditemukan nantinya akan menjadi koleksi museum? Tentu tidak. Tentu ada kriteria-kriteria tertentu yang harus diseleksi, yang harus dipilih, yang harus dipertimbangkan
Sebelum menentukan kemudian apakah koleksi seni rupa lukisan misalnya akan dijadikan koleksi di museum atau tidak. Mulai dari nilainya, nilai sejarahnya, kemudian nilai keautentikannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terkait sesuai dengan kebijakan pengadaan koleksinya. Sesuai dengan kebijakan pengadaan koleksi. Nah, seperti tadi, nilai kriteria-kriteria koleksi yang akan diadakan, kemudian pertimbangan-pertimbangan apa saja, proses pengadaannya seperti apa, itu harus tertuang di dalam kebijakan pengadaan koleksi suatu museum. Yang keempat, ya, yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa dalam proses pengadaan koleksi yang harus menjadi pertimbangan utamanya adalah penyelamatan. Nah, penyelamatan. Misalnya ada suatu ada suatu koleksi yang memang dia koleksi yang memiliki nilai yang cukup tinggi, baik dari arti nilai sejarahnya, kelangkaannya, dan lain sebagainya, di mana ada kemungkinan ketika tidak segera diambil alih oleh museum koleksi tersebut, maka koleksi itu mungkin dikhawatirkan akan hilang, akan rusak, dan lain sebagainya, maka pengelola koleksi harus segera mengambil alih. Pengelola museum harus segera mengambil alih koleksi tersebut untuk dijadikan sebagai koleksi di museum, ya. Jangan menunggu lagi. Jadi ketika ada penting dilakukan penyelamatan, maka itu harus segera dilakukan. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan imbalan jasa versus hibah atau warisan. Imbalan jasa di sini dalam artian, jadi kalau dalam perpustakaan ada namanya pembelian, ya, ada namanya pembelian. Tapi kalau dalam museum itu istilahnya adalah imbalan jasa. Jadi tidak ada istilahnya koleksi itu dibeli oleh museum, tapi koleksi tersebut diambil alih, ya, kepemilikannya oleh museum, dan si pemilik koleksi diberikan imbalan jasa. Diberikan imbalan jasa. Nah, ketika ada koleksi yang ditawarkan, ya, maksudnya ketika ada penawaran untuk imbalan jasa, perlu dibandingkan dengan apakah ada koleksi jenis yang bisa kemudian diperoleh melalui hibah atau warisan. Tentu ini berkaitan dengan masalah pendanaan dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita sudah melakukan pengadaan koleksi museum melalui imbalan jasa, ternyata ada koleksi sejenis yang diperoleh oleh museum melalui proses hibah atau warisan. Tentu akan lebih baik diperoleh melalui hibah atau warisan. Kemudian yang keenam, ya, bahwa pengadaan koleksi itu harus sesuai dengan kemampuan museum. Kemampuan dalam hal apa? Kemampuan dalam hal penyimpanannya, kemampuan dalam hal merawatnya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian koleksi yang ada di museum, ya, yang misalnya misalnya museum itu mengadakan koleksi naskah kuno misalnya. Tapi tidak ada kemampuan dari museum tersebut untuk merawat koleksi naskah kuno, maka itu perlu menjadi pertimbangan lain. Ya. Kecuali jika misalnya museum yang bersangkutan bisa bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka perawatan, seperti bisa bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, bisa bekerjasama dengan pihak ANRI misalnya untuk perawatan koleksi yang ada di museum, itu nggak masalah. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, hal yang penting terakhir adalah bahwa koleksi tersebut harus bisa digunakan sebagai koleksi di masa yang akan datang. Dalam artian bahwa pengadaan koleksi museum itu tidak boleh hanya bersifat temporer, ya. Tidak boleh hanya bersifat temporer. Harus ada pertimbangan bahwa koleksi ini nantinya akan menjadi koleksi yang berharga. Atau bisa jadi diartikan seperti ini. Mungkin saat ini koleksi yang akan diadakan itu merupakan koleksi yang masih biasa, tapi karena kurator atau bagian pengadaan ini memiliki visi yang cukup
visi yang cukup jauh di masa yang akan datang, ada kemungkinan koleksi yang sekarang mungkin tidak berharga bisa jadi 2-3 tahun yang akan datang ini menjadi koleksi yang berharga di masa yang akan datang. Itu juga menjadi pertimbangan lain yang dalam pengadaan koleksi museum. Nah, selanjutnya proses pengadaan koleksi museum bisa dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah bisa melalui hibah atau warisan ya. Misalnya ada seorang kolektor benda kuno, ya, benda-benda antik, kemudian menyerahkan kepada pengelola museum. Itu berarti itu adalah berupa hibah. Ya, karena seringkali terjadi, misalnya ada seseorang yang memperoleh warisan dari keluarganya, ya, kemudian karena yang bersangkutan merasa tidak sanggup untuk merawatnya, maka yang pewaris barang berharga tadi menyerahkannya kepada pengelola museum ya, untuk dijadikan sebagai koleksi museum, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah bisa melalui titipan. Titipan di sini dalam artian koleksi tersebut menjadi diserahkan kepada pemilik museum, kepada pengelola museum, tapi sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Itu adalah koleksi titipan. Kemudian yang ketiga adalah koleksi pinjaman. Pinjaman di sini bisa berarti pinjaman dari sebenarnya mirip seperti koleksi titipan ya. Bisa jadi pengelola museum ini meminjam koleksi dari museum lain. Mungkin selama kurun waktu tertentu, kemudian nanti akan dikembalikan lagi. Ya. Tetapi kalau koleksi titipan itu lebih bersifat lebih bersifat tanpa dibatasi jangka waktu. Namun sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Kemudian yang keempat bisa diperoleh melalui tukar menukar. Tukar menukar di sini dalam artian koleksi tersebut ya. Jadi pengelola museum saling bertukar koleksi dengan pengelola museum yang lain. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kelima bisa berasal dari hasil temuan. Hasil temuan di sini misalnya dari Badan Arkeologi melakukan penelitian, kemudian termasuk museum pihak museum ikut di dalamnya, melakukan survei dan lain sebagainya, kemudian ditemukan keramik dan lain sebagainya yang kemudian dijadikan sebagai bahan koleksi museum. Dan yang terakhir bisa melalui imbalan jasa seperti tadi. Ada pengelola ada pemilik barang, misalnya barang yang berharga yang bisa dijadikan sebagai koleksi museum, namun pemilik barang tadi tidak mau menyerahkan begitu saja, mereka meminta adanya imbalan jasa. Atau mungkin dari museum memang sudah disediakan slot dana untuk imbalan jasa yang digunakan untuk mengambil alih kepemilikan dari barang yang akan dijadikan sebagai koleksi museum tadi. Jadi ada beberapa proses pengadaannya, mulai dari hibah, titipan, pinjaman, tukar menukar, hasil temuan, dan juga dari imbalan jasa. Yang perlu diingat bahwa dalam proses pengadaan museum tidak ada yang namanya kegiatan pembelian. Tidak ada kegiatan pembelian dalam proses pengadaan. Yang ada adalah proses imbalan jasa. Jadi apa istilahnya? Mengganti jasa kepemilikan yang sebelumnya dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa dalam proses pengadaan museum perlu juga memperhatikan yang namanya kebijakan pengadaan koleksi. Ya, kebijakan pengadaan koleksi. Ada dua hal dalam kebijakan pengadaan koleksi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah adanya prinsip dan syarat koleksi yang akan dijadikan sebagai koleksi museum. Yang kedua adalah adanya skala prioritas. Berkaitan dengan prinsip dan syarat koleksi, koleksi museum itu harus memiliki nilai, ya, harus bernilai. Nilai dalam hal apa?
nilai sejarah, ya, harus memiliki nilai sejarah, nilai warisan budaya ya, di dalamnya. Kemudian juga harus memiliki nilai ilmiah jika misalnya dia merupakan museum geologi, museum teknologi, museum geologi dan lain sebagainya, maka harus ada sifat ilmiah di dalamnya. Harus ada hasil kajian-kajian. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah harus ada nilai estetika. Nilai estetika, nilai seninya di situ. Ya, harus ada di dalamnya. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa dalam prinsip kebijakan koleksi tadi, syarat sebuah museum, sebuah benda bisa dijadikan koleksi museum adalah bisa diidentifikasi. Teridentifikasi dalam hal apa? Teridentifikasi mulai dari bentuknya seperti apa, kemudian tipenya, gayanya seperti apa, fungsinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagian pengadaan tidak hanya kemudian ada benda menarik kemudian diambil, tidak. Tapi perlu juga mengidentifikasi di situ mulai dari spek sejarahnya seperti apa, fungsi di masyarakatnya seperti apa, nilai historisnya itu seperti apa, itu harus ada di dalam proses pengadaan. Kemudian yang ketiga adalah harus dapat dijadikan sebagai dokumen. Ya, maksudnya apa? Maksudnya koleksi tersebut harus bisa dijadikan sebagai bukti bahwa barang ini pernah ada, pernah berfungsi di zamannya. Ya. Dan juga bisa dijadikan sebagai sebagai proses penelitian ilmiah, sebagai bagian dari proses penelitian nantinya. Baik itu penelitian sejarah dan lain sebagainya. Syarat menjadi koleksi museum. Kemudian ketika berbicara skala prioritas ya, ada beberapa hal yang menjadi penilaian yang menjadi dasar penilaian skala prioritas. Yang pertama adalah masterpiece ya. Masterpiece di sini adalah bahwa koleksi tersebut merupakan koleksi yang terbaik. Terbaik dari segi mutunya, terbaik dari segi kelengkapannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, koleksi tersebut harus koleksi yang unik. Ya. Koleksi yang unik. Dia memiliki ciri-ciri tertentu, ciri-ciri khas yang mungkin tidak dimiliki oleh koleksi yang lain. Sehingga koleksi ini bisa dijadikan sebagai koleksi museum. Ini penting karena terkadang ada beberapa koleksi museum yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Ya. Namun karena ada kekhasan di koleksi yang berbeda, maka meskipun dia mirip atau sama, dia perlu dijadikan sebagai koleksi museum. Namun ketika misalnya museum sudah memiliki koleksi A, kemudian ditemukan koleksi sejenis di tempat lain dengan tidak ada keunikan di dalamnya, maka itu perlu dikesampingkan, bisa dikesampingkan. Kecuali jika belum ada, maka bisa diambil. Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang ketiga adalah bahwa koleksi tersebut hampir punah. Ya. Hampir punah. Jika misalnya mungkin dia adalah koleksi satu-satunya yang tidak ada di tempat lain, maka itu perlu dijadikan pertimbangan itu diambil sebagai koleksi museum. Dan yang terakhir adalah langka. Langka ini sulit untuk ditemukan. Mungkin hanya ada sekian saja di masyarakat yang berada di masyarakat, maka dia bisa diambil menjadi koleksi museum. Ya. Selanjutnya, ketika berbicara pengadaan, maka setelah melakukan pengadaan, ketika melakukan proses pengadaan koleksi, perlu adanya administrasi. Ya, apa saja administrasi koleksinya? Yang pertama adalah adanya berita acara pemeriksaan koleksi. Ya. Berita acara pemeriksaan koleksi. Maksudnya apa berita acara pemeriksaan koleksi ini? Ketika koleksi tersebut sebelum diserahkan ya, sebelum diadakan, maka perlu adanya pemeriksaan ya, pemeriksaan apakah koleksi ini dalam kondisi seperti apa dan lain sebagainya. Selain itu, berita acara pemeriksaan koleksi juga dilakukan ketika ada ketika koleksi tersebut habis keluar dipamerkan, kemudian kembali lagi, maka perlu dilakukan berita acara pemeriksaan koleksi. Berkaitan dengan misalnya apakah terjadi penyusutan ukuran, kemudian ada
ada bagian-bagian yang rusak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berita acara serah terima koleksi. Ya, berita acara serah terima koleksi ini berkaitan dengan serah terima barang, ya, keluar masuknya barang di museum, keluar masuknya koleksi di museum. Yang ketiga ada yang namanya buku penerimaan koleksi. Buku penerimaan koleksi ini ya digunakan untuk mencatat setiap koleksi yang diterima, mulai dari kronologinya, ya, kapan diterimanya, kemudian dari siapa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah perlu di dalam museum itu perlu ada yang namanya kartu katalog, ya, katalog koleksi. Katalog koleksi ini tidak melulu berbentuk kartu, ya, meskipun dinamakan kartu katalog, terkadang juga berbentuk buku, ya, bisa berbentuk buku katalog. Bahkan kalau beberapa pengelola museum menjadikan buku katalog ini sebagai salah satu souvenir, ya, salah satu souvenir di museum tersebut. Kemudian yang kelima adalah buku pengeluaran koleksi. Pengeluaran koleksi di sini adalah ketika ada misalnya koleksi tersebut dikeluarkan dari koleksi penyimpanan, ya. Jadi keluar masuknya koleksi museum dari ruang penyimpanan ke ruang pameran dan lain sebagainya itu perlu dicatat, ya, dicatat berdasarkan kronologi ini, berdasarkan kapan kapan koleksi tersebut keluar dan kapan koleksi tersebut masuk kembali. Kemudian yang terakhir adalah tanda pengeluaran koleksi. Ya, tanda pengeluaran koleksi di sini misalnya ada surat pengantar bahwa koleksi ini diserahkan ke pihak pameran dan lain sebagainya. Ya, termasuk jika misalnya koleksi dari ruang penyimpanan keluar untuk dipelihara, itu perlu ada surat pengantar, ya. Termasuk misalnya ada pemusnahan dan lain sebagainya. Itu adalah administrasi koleksi yang ada di museum. Nah, tidak kalah penting juga perlu di dalam pengelolaan museum itu ada yang namanya dokumentasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sebagai penunjang informasi yang ada di koleksi-koleksi yang ada di museum. Seperti ini contohnya, ini adalah salah satu bentuk dokumentasi koleksi yang ada di museum di Yunani, di Athena. Ya. Jadi selain menampilkan benda aslinya, mungkin setelah dilakukan penelitian, kajian sejarah, survei dan lain sebagainya, sehingga bisa direkonstruksi kira-kira bentuk aslinya seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi koleksi. Dari mana dokumentasi koleksi ini berasal? Ya. Dokumentasi koleksi, baik itu dokumentasi visual dan lain sebagainya, itu bisa berasal dari membandingkan antara koleksi yang ada di museum dengan koleksi sejenis. Jadi misalnya ada koleksi rangka. Ya. Nah, ketika ditemukan koleksi rangka di museum A, maka pengelola museum tersebut bisa membandingkan dengan koleksi-koleksi yang sudah ada. Kira-kira rangka ini nanti strukturnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bisa melalui proses penelitian, ya. Baik itu penelitian historisnya, sejarahnya seperti apa, kemudian penelitian secara antropologinya dan lain sebagainya, sehingga terkumpullah data-data yang berisi informasi terkait koleksi museum itu. Karena apa? Kenapa dokumentasi ini penting? Karena tidak jarang ketika proses pengadaan koleksi museum, pemilik koleksi tidak jarang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana asal-usul koleksinya ini sebenarnya tentang apa dan lain sebagainya. Tidak jarang seperti itu. Oleh karena itu perlu dilakukan proses dokumentasi koleksi baik melalui perbandingan tadi ataupun melalui penelitian terkait koleksi yang bersangkutan. Nah, itu dokumentasi visual. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengadaan, tentu perlu yang namanya pengelolaan, ya, pengelolaan atau pengolahan koleksi. Ya, pengolahan koleksi. Kegiatan pengolahan koleksi terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah mulai dari penomoran. Ya. Mulai dari penomoran koleksi. Penomoran koleksi di sini berkaitan dengan nomor inventaris, ya, biasanya sebagaimana yang sudah dibahas pada
pada video sebelumnya ya. Jadi ada penomoran inventaris. Jadi seluruh koleksi yang ada di museum itu harus dicatat nomor inventarisnya. Harus diberikan nomor inventarisnya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi. Ya. Klasifikasi koleksi museum ini tidak seperti klasifikasi koleksi perpustakaan. Ya. Kalau klasifikasi koleksi perpustakaan dia ada nomor klasifikasinya, tapi kalau museum tidak ada nomor klasifikasinya. Klasifikasi museum ini bisa dikelompokkan berdasarkan, jadi koleksi-koleksi yang ada di museum ini dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Ya, bisa dikelompokkan melalui disiplin ilmunya, kemudian berdasarkan jenisnya, bisa berdasarkan bahannya, berdasarkan daerahnya, kronologinya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah katalogisasi, ya, katalogisasi koleksi. Pembuatan katalog ya. Jadi pembuatan katalog di sini penting dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang cukup kepada para pengunjung museum. Ya. Kepada para pengunjung museum sehingga nantinya pengelola pengunjung museum ini ketika datang dia cukup melihat katalognya sudah memperoleh informasi yang memadai terkait koleksi yang sedang dilihat. Yang keempat adalah berkaitan dengan pengukuran. Ya, pengukuran. Jadi ukuran koleksinya ini mulai dari beratnya, kemudian dimensinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pemotretan, ya, pemotretan museum, pemotretan koleksi museum. Maaf. Ini untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi. Biasanya pemotretan ini dilakukan ketika proses pengadaan untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi koleksi ketika diadakan. Awalnya seperti apa kondisinya? Apakah dalam kondisi yang rusak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perlu juga dilakukan pemotretan ketika koleksi tersebut sudah berada dalam proses restorasi atau proses preservasi atau proses konservasinya. Ya. Proses perawatannya. Ya. Proses rekonstruksinya itu juga perlu dilakukan pemotretan. Sampai kemudian hasil akhir dari koleksi yang sudah siap untuk dipamerkan. Bahkan beberapa pengelola museum melakukan pemotretan terhadap proses misalnya ketika koleksi tersebut diperoleh dari proses penggalian, maka proses penggaliannya seperti apa itu dilakukan pemotretan sebagai data pendukung nantinya. Dan yang terakhir ya dalam pengolahan koleksi adalah yang namanya berita acara. Berita acara ini berisi tentang informasi status ya atau keberadaan sebuah koleksi terutama ketika koleksi tersebut berasal dari diambil alih dari masyarakat, maka perlu ada misalnya serah terima dan lain sebagainya yang tercantum ke dalam berita acara, di mana di dalamnya ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti sah bahwa koleksi yang bersangkutan boleh diambil alih oleh museum, ya, boleh diambil alih oleh museum. Itu proses-proses pengolahan koleksi, tapi tidak akan kita bahas secara keseluruhan ya. Tidak akan kita bahas secara keseluruhan, namun yang akan kita bahas terutama adalah terkait klasifikasinya. Ada beberapa klasifikasi koleksi. Kalau tadi bisa berdasarkan disiplin ilmunya, berdasarkan sejarahnya, ini yang saya tampilkan adalah klasifikasi koleksi berdasarkan disiplin ilmunya. Yang pertama yaitu bisa ada klasifikasi yang namanya koleksi geologika. Merupakan koleksi-koleksi yang masuk ke dalam objek ilmu geologi terkait bebatuan, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian koleksi biologika merupakan koleksi-koleksi yang masuk ke dalam kategori objek penelitian disiplin ilmu biologi, ya mungkin rangka manusia, tumbuh-tumbuhan, potret tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian etnografika yaitu benda koleksi yang masuk ke dalam ranah kajian antropologi, ya, hasil budaya atau menggambarkan etnis-etnis tertentu.
Misalnya di situ dari pakaian, ya, dari baju dan lain sebagainya. Kemudian arkeologi, benda-benda yang merupakan hasil budaya manusia, ya, yang masuk ke dalam kajian arkeologi. Ya. Misalnya di situ batu-batu peralatan, misalnya, ya, peralatan-peralatan rumah tangga dan lain sebagainya, masuk ke dalam arkeologi. Kemudian yang kelima adalah historika, yaitu koleksi-koleksi yang memiliki nilai sejarah, ya, yang masuk ke dalam objek kajian sejarah. Misalnya di situ bisa berupa mungkin koleksi yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan dan lain sebagainya. Kemudian numismatika dan heraldika, yaitu koleksi-koleksi yang masuk seperti, kalau numismatika ini bisa berupa uang, ya, uang, kupon, nah, alat tukar menukar dan lain sebagainya. Sedangkan heraldika ini masuk seperti tanda jasa, ya, medali, stempel dan lain sebagainya. Ini masuk ke heraldika. Kemudian filologika ini merupakan koleksi-koleksi yang masuk ke dalam kajian filologi seperti naskah kuno dan lain sebagainya. Keramologika ini masuk ke dalam, merupakan koleksi-koleksi yang masuk kategori misalnya barang pecah belah, keramik dan lain sebagainya, tembikar dan lain sebagainya. Kemudian seni rupa, ya, seni rupa merupakan koleksi-koleksi yang masuk melalui kategori visual, ya. Baik itu objek 2 dimensi maupun objek 3 dimensi, patung, ya, lukisan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga koleksi teknologi, yaitu koleksi-koleksi yang menggambarkan teknologi di masa lalu, ya. Bisa di peralatan-peralatan atau hasil produksi secara massal, ya. Di samping beberapa klasifikasi, 10 klasifikasi ini, mungkin ada lagi klasifikasi yang lain, ya. Ini hanya beberapa contoh klasifikasi koleksi museum saja yang saya ambil dari buku dari Museum Daerah Sanggila Utama Pekanbaru. Selanjutnya proses katalogisasinya, apa saja yang dicatat dalam katalogisasi? Yang pertama adalah namanya. Ya, namanya. Ini yang sebelah kanan merupakan salah satu contoh, ya, contoh katalog berbentuk buku, ya, katalog berbentuk buku. Jadi dalam katalogisasi koleksi museum itu yang pertama adalah namanya. Jadi nama bendanya apa? Nama bendanya apa, kemudian nomor inventarisnya, di sini tercatat nomor inventarisnya, termasuk nomor registrasinya. Kemudian nama bendanya, ya, nama bendanya, kemudian misalnya uang dan lain sebagainya. Kemudian deskripsinya, ada uraiannya, ya. Kemudian ukurannya, ya, ukurannya, kemudian atau dimensinya, kemudian tempat asalnya dari mana, diperoleh dari mana, kemudian kurun waktu atau zaman, ya, di sini dipakai pada tahun sekian misalnya. Kemudian cara pengadaannya ada di sini. Ya. Kemudian tanggal pengadaan, di sini tanggal pengadaannya tidak dimunculkan, tapi dalam katalog biasanya ada tanggal pengadaannya tanggal berapa. Kemudian lokasi penyimpanannya, lokasi penyimpanan di sini misalnya dalam suatu museum tersebut terdiri dari berbagai ruang penyimpanan koleksi, ya. Maka perlu ditulis di situ lokasi penyimpanannya. Kemudian referensi publikasi atau informasi berkaitan dengan berkaitan dengan informasi-informasi yang ada di dalam apa yang ditampilkan berkaitan dengan koleksi tersebut, diperoleh dari mana saja. Kemudian yang terakhir adalah keterangan lain yang berkaitan. Bisa jadi misalnya tambahan seperti dokumentasi visual dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu keterangan yang harus ada di dalam katalogisasi, dalam katalog museum. Ya. Nah, yang terpenting adalah setelah melakukan jadi koleksi yang ada di museum itu tidak hanya diadakan, tidak hanya dikelola, diolah sampai ada katalog, sampai dipamerkan begitu saja. Tapi yang terpenting di sini, terutama bagi mahasiswa sejarah, ya, bagi mahasiswa sejarah,
koleksi museum tersebut itu bisa menjadi objek penelitian, bisa menjadi objek kajian. Ya. Objek kajian yang cukup menarik untuk diteliti bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa sejarah tentunya. Dalam hal ini ada 3 kategori penelitian yang masuk ya, yang bisa dikaitkan, yang bisa dilakukan berkaitan dengan koleksi museum. Yang pertama adalah penelitian yang berkaitan dengan yang berfungsi untuk menjelaskan ya, yang berfungsi untuk menjelaskan memberikan penjelasan terkait koleksi yang ada di museum. Misalnya ada koleksi A, maka penelitian bisa dilakukan terkait dengan bagaimana sejarah koleksi tersebut, bagaimana di masa lalu koleksi tersebut digunakan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana koleksi tersebut bisa sampai di tangan pemilik dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan penelitian. Yang kedua adalah berkaitan dengan peranannya. Peranan koleksi di dalam kerangka sejarah. Misalnya koleksi A ini pada masanya ini berfungsi sebagai benda yang seperti apa, bagaimana posisinya di masyarakat dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan kajian. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan koleksi, hubungan antara koleksi yang bersangkutan dengan dengan sejarah. Misalnya ketika kita ingin meneliti sejarah suatu wilayah, misalnya sejarah Kabupaten Jember misalnya, maka koleksi-koleksi yang ada di museum ini bisa menjadi data pendukung, Misalnya, oh ternyata seperti di beberapa waktu lalu sempat diberitakan bahwa ada yang namanya Watu Gong kalau tidak salah namanya. Jadi batu kenong atau watu gong kalau tidak salah. Jadi semacam batu tapi bentuknya seperti alat musik seperti itu. Artinya apa? Di wilayah Jember ya, di Kabupaten Jember itu pernah muncul suatu masa yang menggunakan alat tersebut. Kira-kira seperti itu. Sehingga di situ bisa dikaji kembali. Berarti di Jember ini ada apa kok bisa muncul muncul benda sejarah seperti itu. Ini merupakan bagian kajian dari kawan-kawan baik mahasiswa ataupun para peneliti di bidang sejarah. Jadi ada 3 hal ini penelitian yang bisa dilakukan terkait dengan koleksi museum. Yang pertama adalah tentang riwayat koleksinya, yang kedua adalah tentang peranan koleksinya, dan yang ketiga adalah tentang fungsi koleksi ini sebagai data pendukung dalam kajian sejarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.